Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dia sudah memimpin doanya. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu berharap materi yang sudah disampaikan minggu lalu masih bisa diingat karena itu ada hubungannya dengan penyampaian materi pada hari ini. Tetap semangat anak-anakku dalam mengikuti BDR, walaupun kondisi ini masih berlangsung beberapa hari, semoga akan cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi di kelas, di sekolah ya. Untuk itu, kita lihat sama-sama materi apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, bisa terlihat di monitor ya untuk materinya. Terlihat. Bisa terlihat? Ya, Bu. Terlihat, Bu. Ya. Pertemuan kali ini untuk bab 4 tentang fluida dinamis. Ini materi baru. Kemarin kita sudah selesai untuk ulangan harian untuk fluida statis dengan kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Yang berikut, bagaimana kita bisa membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Nah, sebelum Ibu lanjut dengan materi ini, tujuan kita belajar hari ini yaitu diharapkan anak-anakku sekalian dapat menerapkan prinsip fluida dinamika dalam teknologi, minimalnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida. Nah, di sini untuk membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida, nanti kamu akan mengerjakan praktikum sederhana di rumah masing-masing setelah pembelajaran ini sebagai penilaian keterampilannya. Nah, apa itu fluida dinamis? Mungkin Ibu tanya sebentar mengangkut materi yang kemarin kita sudah bicara tentang fluida statis. Kalau statis itu artinya apa? Ada yang tahu statis? Statis itu dia bergerak ya, Bu? Ya, tidak bergerak atau diam. Kalau fluida itu sendiri, seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, fluida itu adalah zat apa? Tahu fluida? Halo, 11 IPA 2. Fluida, kalau statis itu tadi tidak bergerak, berarti kita hubungkan dengan pengertian fluida. Fluida itu apa? Cairan. Ya. Halo? Contohnya kayak cairan atau gas ya, Bu? Air, cairan atau gas. Nah, maksudnya itu termasuk zat apa? Zat cair dan gas. Zat cair. Ya, ada air, ada gas. Namun fluida itu juga disebut sebagai, karena dia dapat mengalir, maka fluida itu disebut sebagai zat alir. Nah, kalau dia statis, diam, berarti walaupun dia dinyatakan sebagai zat alir, tapi dia dalam keadaan diam, seperti kemarin kita sudah belajar, misalkan fluida itu dia berada di dalam wadah.
Kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Masih ingat persamaannya apa tekanan hidrostatis? Karena ini ada hubungannya dengan fluida dinamis. Halo? Fluida statis? Tekanan hidrostatis? Yang rho GH bukan, Bu? Rho GH. Iya, baik sekali. Terima kasih. Rho GH atau massa jenis dikali dengan gravitasi dikali dengan Kedalaman. dengan apa? Ketinggian. Kedalaman air atau disebut dengan ketinggian. Nah, kalau kita bicara dinamis, berarti kebalikan dari statis. Berarti dinamis artinya Mengalir. bergerak. Ya, zat alir yang bergerak. Apa saja yang kita pelajari dalam zat alir ini? Zat alir dalam bentuk dia bergerak. Kalau kemarin dalam bentuk diam, misalkan dalam kolam, air dalam kolam, yang kita bicara tentang tekanan hidrostatis, sekarang kita lihat bagaimana dari karakter dari zat alir yang bergerak atau dinyatakan dengan fluida dinamis. Nah, dalam bab 4 ini yang kita pelajari diantaranya adalah fluida ideal, kemudian ada jenis aliran fluida, persamaan kontinuitas, kemudian ada persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, dan penerapan hukum Bernoulli. Nah, kita lihat pertama materinya tentang fluida ideal. Kalau ideal berarti seharusnya fluida ideal itu dia memiliki sifat yang pertama dia tidak kompresibel. Yang kedua tanpa gesekan, artinya kalau dia mengalir itu tidak ada gesekan. Nah, yang ketiga adalah alirannya stasioner. Tidak kompresibel itu maksudnya apa? Nah, kok tidak kompresibel itu adanya perubahan tekanan tetapi tidak mengubah volume fluida. Jadi Ibu kasih contoh, misalkan kamu menyiram bunga di halaman menggunakan selang. Kalau misalkan ujung selangnya dijepit, berarti fluida dalam selang mengalami tekanan. Nah, tekanan itu tidak mengubah volume fluida yang mengalir dari selang. Dia jumlah airnya tetap sama walaupun ada tekanan pada ujung selang. Nah, itu dinyatakan sebagai fluida ideal. Itu adalah sifat pertama, dia kompresibel. Yang kedua, dia tanpa gesekan. Artinya, pada saat fluida mengalir, gesekan antara fluida dengan dinding tempat mengalir dapat diabaikan. Nah, contoh yang awal tadi, kalau kita menyiram tanaman, berarti air yang mengalir atau fluida dalam selang tadi dianggap tidak ada gesekan antara air dengan permukaan bagian dalam selang. Kemudian alirannya stasioner. Alirannya stasioner artinya fluida mempunyai garis alir tertentu dan untuk luas penampang yang sama mempunyai laju aliran yang sama. Jadi bisa diperhatikan kalau misalkan selang itu luas penampangnya pasti dari ujung keran sampai ke ujungnya sama. Nah, setiap partikel fluida dia mempunyai garis alir seperti ini di papan. Jadi kalau dia mengalir, misalkan ini ujung penampang selangnya, nah fluida yang mengalir dalam ini, itu dia mempunyai garis alir tertentu untuk luas penampang yang sama. Artinya dia menuju, misalkan ini dari keran, dia menuju ke tanaman. Nah, itu yang disebut dengan alirannya stasioner. Untuk fluida ideal bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Bisa, Bu. Ya. Mengerti, Bu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja bertanya. Yang bagian kedua tentang jenis aliran fluida. Nah, dalam proses mengalir seperti ini, aliran-aliran ini dia bisa saja berbeda, jenis alirannya berbeda. Dia seperti apa? Jadi aliran fluida itu terbagi dua. Yang pertama kita lihat, dia alirannya berbentuk laminer. Jadi dia laminer. Laminer itu bentuknya seperti apa? Nah, dia sejajar. Seperti tadi air pada selang yang kamu gunakan untuk menyiram tanaman atau mengisi ember atau bak mandi di rumah.
dengan bantuan selang. Nah, air yang mengalir di dalam selang itu alirannya dia bentuknya adalah laminer, artinya alirannya lurus. Ini adalah pengertiannya, yaitu partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Jadi aliran laminer dijumpai pada aliran melalui pipa atau selang. Jadi pipa-pipa di rumah yang dialirkan dari PDAM ke rumah-rumah kalian semua itu bentuk alirannya adalah laminer. Nah, bentuk berikutnya fluida ini juga bisa berbentuk aliran turbulen. Bentuknya seperti apa? Jadi dia mengalami partikel-partikelnya saling bertabrakan atau alirannya bersinggungan. Contohnya, mungkin pernah main di kali? Ada yang pernah main di kali? Iya, Bu. Ada, ya. Pada saat air mengalir di kali, nah, misalkan dia terhalang oleh bebatuan. Nah, pada saat terhalang oleh bebatuan, aliran ini akan berputar di sekitar bebatuan. Aliran yang berputar itu, partikel-partikelnya disebut aliran yang turbulen atau adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Ini bisa dilihat di sungai-sungai atau di selokan. Nah, di selokan itu juga apabila misalkan ada sampah yang terhambat, maka aliran-alirannya akan berputar di sekitar sampah. Aliran-aliran itu adalah bentuk dari aliran turbulen. Nah, kalau dalam bentuk gas atau angin, bisa juga terjadi aliran turbulen. Nah, ini adalah bentuk-bentuk atau jenis aliran fluida. Oke, Ibu lanjut untuk yang ketiga, persamaan kontinuitas. Kontinu artinya apa ya? Kontinuitas. Berlanjut. Apa? Dia? Berlanjut. Berlanjut atau dia terus berkesinambungan, ya berlanjut, ya benar sekali. Jadi misalkan pada gambar di samping ini, dari penampang yang besar ke penampang yang kecil, dia akan selalu melanjutkan perjalanan. Seandainya di ujung penampang yang kecil ini ada penampang besar lagi, dia juga akan tetap melanjutkan alirannya. Nah, besaran-besaran yang digunakan untuk sini kan judulnya adalah persamaan kontinuitas. Persamaan itu artinya rumus-rumus yang digunakan dalam fluida. Apa saja persamaannya? Yang pertama kita lihat sini ada debit. Debit itu artinya fluida besaran laju, volume atau jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi fluida itu dia berpindah misalkan dari penampang ini keluar, mulai dari penampang besar ke penampang kecil sampai keluar, atau keluar dari selang, itu jumlah volume tiap satuan detiknya berapa. Jadi debit jadi air mengalir. Ini kan ada volume. Kalau dia mengalir pasti di dalam penampang selang ini ada volume. Nah, setiap dia jatuh keluar dari selang ini, pasti dia membutuhkan waktu. Nah, waktu yang dia butuhkan untuk keluar dari selang sampai ke misalkan tanaman yang kamu siram, itu kira-kira dihitung dengan persamaan apa? Nah, ini kita pelajari dalam bentuk debit. Debit air yang dinyatakan dengan perubahan volume dibagi dengan perubahan waktu. Delta V per delta T. Atau dia sama dengan V per T. Volume dibagi dengan waktu. Ini kalau kita menyiram tanaman. Kalau kita bermain air terus kita siramnya dalam bentuk sebentar aja, kalau kita siram tanaman kan lama tuh. Atau kita mengisi bak mandi lama. Tapi kalau misalkan kita main semprot-semprotan sebentar aja, maka itu debit airnya juga dalam waktu yang singkat. Sehingga dia menggunakan derivatif. Q sama dengan derivatif volume per derivatif waktu. Atau dalam waktu yang singkat. Terlihat ya yang di papan?
terlihat, Bu. dulu, Ya. Bu. Terima kasih. Bisa juga debit ini kita hitung dengan persamaan Q, bisa juga Q itu sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan aliran. Jadi tergantung juga nih luas penampangnya. Selang yang besar atau pipa, pasti aliran kecepatan alirannya beda dengan selang yang kecil. Nah, debit air itu juga bisa menggunakan persamaan luas penampang, luas permukaan, atau dinamakan dengan A dari asal kata area atau kawasan dikali dengan velocity atau kecepatan. Jadi Q sama dengan A kali dengan V. Tergantung soal atau besaran-besaran yang diketahui dalam soal. Sehingga tadi yang dia menyatakan bahwa continue artinya berlanjut. Nah, dia berlanjut dari yang besar ke kecil, ini dia konstan. Kalau dia konstan, maka debit air yang dari penampang yang besar ini ke penampang yang kecil, andaikan penampang besar adalah debitnya adalah Q1, maka dia akan sama dengan debit di Q2. Kalau disambungkan lagi dengan pipa seterusnya, dia sama lagi dengan Q3 sehingga dia dinyatakan konstan karena dia berkelanjutan. Konstan. Nah, kalau dia konstan, kita ambil dari persamaan yang ini, Q, kalau ini Q1, makanya Q1 sama dengan Q2. Kita turunkan. Kalau Q itu adalah A kali V, maka A1 kali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Kalau masih ada lagi Q yang lain, tinggal disambung aja, tambahkan juga variabelnya. Seperti ini. Nah, ini dikatakan bahwa dia konstan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Halo? 11 IPA 2, ada pertanyaan? Bu, maaf saya kurang jelas. Itu yang di rumus kedua, yang debit aliran fluida sesaat merupakan turunan itu D-nya itu apa ya, Bu? Yang mana? Yang rumus kedua tadi, apa tuh? Kan ada yang Q sama dengan dV per dt. Nah, itu D-nya itu apa ya, Bu? Yang ini? Ini? Iya, itu dia. Nah, ini untuk debit sesaat. Jadi, kalau ini, misalkan nih, air mengalir dari pipa, dari keran, untuk mengisi bak mandi. Berarti kan lama tuh. Dia membutuhkan waktu yang lama. Berarti dia V per T. Kalau misalkan, tadi ya, Ibu berikan contoh, misalkan kita main semprot-semprot nih, itu kan debitnya sebentar, sesaat. Jadi kalau dalam persamaan matematika ini kan derivatif nih, derivatif volume, jadi dia adalah hanya berlaku pada waktu sesaat. Kalau ini lama, kalau ini sesaat, misalkan mengisi bak mandi, kan nggak mungkin airnya baru ngalir langsung kita tutup kerannya. Kalau yang ini sesaat. Misalkan kita mengisi botol yang kecil sekali, kita mau mengambil airnya berapa, berarti waktunya kan sesaat tuh, volumenya juga kecil. Prameswara bisa? Ya, baik, mengerti, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prameswara. Ada yang lain? Silakan. Untuk yang ini. Untuk persamaan kontinuitas. Jadi kalau kontinuitas itu kita bicara tentang debit air. Bisa ya? Yang lain jelas? Jelas, Bu. Iya. Jelas, Bu. Berarti Bu lanjut ya.
persamaan kontinuitas jelas, berarti kita berpindah ke penerapannya. Nah, seperti tadi tujuan kita dalam teknologi, artinya KD, kompetensi dasar kita, kemudian tujuan pembelajaran kita, bagaimana bisa diterapkan dalam teknologi. Jadi bisa, kalau selang penyemprot ini teknologi sederhana, kita pakai di rumah. Kalau teknologi yang canggih misalnya apa? Kalau selain selang penyemprot? Ada yang bisa? Pernah lihat petugas PPSU nyiram tanaman di tengah kota nggak? Pernah. Pernah. Pernah lihat pemadam kebakaran nggak? Pernah. Pernah. Berarti itu juga termasuk penerapan persamaan kontinuitas dalam teknologi, iya kan? Kalau ini kan biasa kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ujung selang ditekan berarti memperkecil penampan agar memperoleh laju aliran yang lebih besar. Jadi kalau kamu berada di taman halaman, kemudian mau nyiram bunga. Menyiram bunga itu ada letak selangnya pendek, tapi ada tanaman yang tidak dijangkau. Nah, cara yang bisa kamu lakukan yaitu memperkecil penampannya. Jadi kamu bisa tekan permukaan penampang. Sekarang sudah canggih, bisa juga dipasang alat di depan selang ini supaya jangkauan airnya bisa sampai jauh. Penerapan kontinuitas. Nah, ini penyempitan pembuluh darah. Nah, ini contoh ini nih bisa kamu ketahui di bidang kesehatan. Ini jadi pembelajaran hari ini juga bermanfaat bahwa pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada pembuluh yang normal. Nah, ini yang menyebabkan tekanan darah naik. Jadi kalau terjadi penyempitan, alirannya laju berarti tekanannya besar. Sehingga kalau mengukur tensi darah, dibilang, oh ini darahnya tinggi. Jadi darahnya tinggi itu bukan karena jumlah darahnya banyak, tapi terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Jadi Ibu berharap lewat pembelajaran ini juga kamu sudah mengerti bahwa terjadinya tekanan darah tinggi itu akibat penyempitan pembuluh darah berhubungan dengan aliran fluida. Karena darah termasuk zat cair, maka dia berhubungan dengan tekanan dan kecepatan. Bisa ya untuk penerapan persamaan kontinuitas? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Kalau bisa, Ibu lanjut. Persamaan tadi coba kita uji dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jadi bisa yang mau respon boleh untuk contoh soal ini. Materinya Ibu sudah kirim di GCR ya, jadi bisa dilihat atau langsung saja dilihat soal yang sudah Ibu share. Kita selesaikan bersama. Ada yang bisa, karena ini persamaan ini tidak jauh beda dengan persamaan dari fluida statis. Nah, dari contoh soal ini, yang pertama kita lihat, yang diketahui apa? Ada yang bisa? Volume, Bu. Volume, Bu. Waktu. Dia baru? Volumenya, Bu. Ada baru. Kemudian di sini volume, berarti kita tulis dulu yang diketahui. Jadi harus ditulis diketahui variabel atau besaran-besaran supaya memudahkan pengisiannya dalam penggunaan persamaan atau rumus.
volumenya sama dengan berapa? 0,50 meter kubik. 0,50. Ada lagi? Debitnya, Bu. Waktu Baru waktunya? 10. Waktunya yang ditanya, Bu. Oh, yang ditanya. Yang ditanya adalah waktunya. Ada lagi yang diketahui? Debitnya Q. Debitnya, Bu. Apa? Q. Debit airnya berapa? 10 liter per menit. 10 liter per menit. Oke. Selesai ya besaran yang diketahui. Nah, yang ditanya adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk apa? Untuk mengisi kolam ikan tersebut sampai Ya, untuk mengisi kolam ikan di SMA 74 sampai penuh. Berarti yang pertama kita lihat adalah kita mengubah satuan-satuan yang ada pada besaran-besaran yang diketahui. Kalau debit itu nanti kita hubungkan di sini. Kalau liter itu muatan dalam dalam bak itu kan dihitung dengan meter kubik. Jadi pertama kita rubah dulu. Kalau dia 0,5 berarti ini sama dengan berapa liter? 1 liter, 1 kubik itu berapa liter? Satu meter kubik itu 1000 liter, Bu. Ya, Prameswara, terima kasih. Kalau dia 1 kubik 1000 liter, berarti kita volume ini kita bawa 0,5 dikali dengan 1000 liter ya. Berarti volume bak itu ya kalau terisi penuh dia berapa liter? 300. Hah? 500. 300. 500, Bu. 500. Raisa, berapa? 500. Ini kan potong nih. Jadi 5 kali 100, 500 liter. Berarti bak ini kalau dia penuh, isinya harus 500 liter. Tadi ini kan dia meter kubik ya. Kemudian debit air 10 liter per menit. Nah, persamaan kontinuitasnya kita turunkan dari persamaan kontinuitas. Kalau kamu lihat besaran-besaran yang diketahui, kita pakai persamaan yang mana? Kita lihat tadi. Pi per T. Raisa, Q sama dengan V per T. Tinggal kita, yang ditanya adalah T-nya. Berarti T-nya keluar. Maka T sama dengan Q bagi V. Q bagi V. Pi bagi Q. V bagi Q. Tinggal kita masukkan nilainya, karena P-nya tadi tidak sudah konversikan satuannya ke liter. Karena di sini debit ini kan liter. Yang pertama volume itu kan meter kubik. Kita konversikan satuan meter kubik ke liter. Maka volumenya sama dengan 500 liter dibagi dengan 10 liter. V bagi Q. Maka T-nya sama dengan 50. 50 menit, Bu. ini kan habis nih liternya, satuannya. Bagi 10, maka dia sama dengan 50. Satuan waktu apa? Menit, Bu. Satuan waktu apa? Detik. Sekon. Marisa, sekon. Detik. Waktu yang terkecil kan detik, menit, jam. 50 second. Karena di sini debitnya dia menyatakan liter per menit, maka T-nya sama dengan 50 menit. Berarti
kolam ikan di SMA 74 yang memiliki volume 500 liter, kalau penuh, dia membutuhkan waktu 50 menit untuk mengisi kolam ikan tersebut sampai penuh. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya Ya, silakan, di Rasya. esai, kita harus tetap jawab pakai menit atau harus diubah ke sekon ya, Bu? Apa menit aja nggak apa-apa, Pak? Kalau di esai, misalnya kan tergantung nih debit airnya. Debit airnya kalau misalkan 10 liter per second, berarti di sini second. Karena gini, saya turunkan ulang. Kalau dia 500 liter, sebentar. Di sini 500 liter dibagi dengan kan 10 liter per menit. Dari soal ini ya, Raisa. Ya, Bu. Berarti kan ini dibagi habis berarti sama dengan 50 kan? Ya, Bu. Oke? Berarti sampai situ aja ya, Bu, nggak usah diubah ke sekon. Sebentar, belum selesai. Baik. Nanti sampai 50 nih. Berarti liternya kan habis nih satuannya. Berarti tersisa menit kan? Ya, Bu. Kalau misalkan ini Ibu ganti dengan 10 liter per detik, debitnya kecepatan dia berpindah dari keran ke dalam kolam. Kalau di sini liter per detik, berarti kan sini saya ganti, ini diganti dengan detik. Kalau liter-liternya habis, berarti di sini 50 detik. Jelas? Jelas, Bu. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Raisa. Yang lain ada sebelum Bu lanjut dengan yang nomor 2? Tidak ada. Oke, yang nomor 2. Nah, nomor 2 itu bisa diselesaikan di rumah ya? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Bu. Halo? Nanti dilengkapi dengan LKPD yang Ibu kirim nanti. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Ini hukum Bernoulli. Dari Daniel Bernoulli pada bukunya Hidrodinamika pada 1738, yang dia menyatakan bahwa intinya tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Jadi kecepatan dalam wadah ini selang akan menurun jika tekanannya akan menurun jika kecepatan aliran fluidanya meningkat. Nah, ini dia konstan pada P ditambah rho GH ditambah 1/2 rho Pi kuadrat. Ini konstan. Ini adalah tekanan hidrostatis, ini adalah energi kinetiknya. Nah, ini adalah persamaannya. Penerapannya di dalam teorema Torricelli. Seperti ini. Misalkan ada wadah, kita kasih lubang, maka air akan mengalir. Air mengalir ini kita akan hitung laju airnya, kemudian ada ketinggiannya, ada jangkauannya, kira-kira airnya jatuhnya sampai di mana. Nah, ini adalah persamaan-persamaan untuk menentukan hukum Bernoulli. Nah, ini contoh satu contoh soal. Ibu sudah tulis juga penyelesaiannya di sini. Mungkin waktu kita sudah
Selesai? Sedikit dari Daniel Bernoulli, dia menyatakan bahwa semua burung dapat terbang jika mendapat tekanan yang tepat dan sudut yang tepat. Nah, artinya pembelajaran secara virtual ini bukan lagi merupakan tekanan karena bisa kamu sikapi dengan tepat dan bagaimana kamu bisa menindaklanjuti pembelajaran secara virtual ini dengan tepat, maka kamu juga akan bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, belum selesai ya? Kita masih jam berapa nih? Masih ada 50 menit ya? Iya, Bu. Tadi Ibu kira udah hampir selesai. Oh, kalau belum selesai berarti mungkin kita bisa selesaikan yang nomor 2 tadi ya? Bisa, Tidak Bu. usah di ini, karena di itu juga ada tugas. Oke. Tadi Ibu lihat jamnya salah, pikirnya udah hampir jam 12. Oke, Ibu share ulang yang tadi di soal nomor 2 ya. Kita selesaikan aja soal yang nomor 2. Oke, Ibu lanjut aja. Yang bisa komentar untuk besaran-besaran yang diketahui pada nomor 2 ini, silahkan. V1-nya 5 meter per second, Bu. Ada penampang. Seperti ini, Ibu gambarkan dulu. Ada penampang besar dan ada penampang kecil. Ada V1, kemudian di sini ada V2. Tadi diketahui V1-nya berapa? 5 meter per second. Lima meter per second. Kemudian ada lagi yang diketahui? Luas penampang satunya 2, Bu. Iya, luas penampangnya dalam bentuk diameter. Penampang 1, 2 kali diameter penampang yang kedua. Ini terlihat bahwa di sini diameternya 1, sini ini sama dengan 2 kali D2. Artinya penampang yang ini luasnya setengah dari sini. Dan yang ini adalah 2 kali penampang yang ini. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Debit air. Debit air, kimia. Ini kita hubungkan dengan persamaan kontinuitas. Bagian yang mana? Yang tadi dari 4 rumus. Kan ini dari sini diteruskan ke sini. Kontinu. Karena aliran fluidanya dari penampang besar ke penampang kecil. Dia kontinu, berkelanjutan. Berarti nilai, kalau di sini debitnya adalah Q1, di sini adalah debitnya Q2. Maka persamaan yang kita ambil adalah Q1 sama dengan Q2. Q1 sama dengan Q2 atau dia sama dengan konstan. Maka di sini kita masukkan saja nih Q1 sama dengan Q2. Kalau Q1 sama dengan Q2, kita buka lagi rumusnya bahwa Q itu didapat dari A kali V. D kali V. A kali V. Persamaannya ya. Karena di sini Q1, kita bentuk aja sini A1 V1. Di sini A2 V2. Nah, ini adalah luas penampang. Perhatikan bahwa luas penampang ini berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran. Kalau dia berbentuk lingkaran, berarti luas penampang ini kita masukkan rumusnya luas lingkaran.
Jelas? Jelas, Bu. Karena di sini tidak diketahui A, yang diketahui adalah diameter. Berarti luas penampang, luas penampangnya yang mana? Kita lihat luas penampangnya nih. Oh, bentuknya lingkaran. Berarti rumus luas lingkaran itu sama dengan VR kuadrat. VR kuadrat. Kalau ini adalah jari-jari, sedangkan yang diketahui di sini adalah diameter. Berarti kita bawa ke luas lingkaran dalam bentuk diameter, R itu sama dengan setengah dikali diameter, ya kan? Jari-jari itu setengah kali diameter kan? Ini nih, dari tengah pusat lingkaran ke samping kanan, ini kan jari-jari. Dari ujung ke ujung namanya diameter, ya kan? Berarti diameter itu 2 kali R atau jari-jari itu setengah kali diameter. Jelas? Ngerti nggak? Ngerti. Julia Dinda? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Nah, kalau luas lingkaran dalam bentuk jari-jari adalah VR kuadrat, berarti dia dalam bentuk diameter, dia adalah 1/4 V D kuadrat. Iya kan? Iya enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Sehingga dari sini A ini, luas ini, kita tuliskan 1/4 V dikali D kuadrat dikali dengan V1. Sama dengan 1/4, sama nih, berbentuk lingkaran juga, penampang yang kecil. V kali diameter yang kedua, ini diameter 1 ya, maaf, dikuadratkan dikali dengan V2. Tinggal kita potong nih yang sama. Karena konstan, berarti variabel di sebelah kiri tanda sama dengan variabel di sebelah kanan tanda sama dengan, bisa kita hapuskan. Jika dia sama, 1/4 pi, 1/4 pi. Maka yang tersisa adalah D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali dengan V2. Karena yang ditanya adalah V2, maka V2 kita keluarkan sama dengan variabel di sebelah kiri tanda sama dengan D1 kuadrat kali V1 dibagi dengan D2 kuadrat. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau kurang paham? Silahkan. Prameswara, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Gimana Prameswara? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, berarti jelas ya. Penurunan rumus ini jelas? Jelas ya? Jelas, Bu. Jadi, kalau VR kuadrat itu sama dengan V dikali dengan 1/2 D. Ini R-nya 1/2 D dikuadratkan. Berarti 1/2 pangkat 2, 1/4 D dikuadratkan, D kuadrat. Berarti dia V 1/4 D kuadrat. Yang ini nih. Ya? Oke. Saya lanjut. Yang ini. Maka V2 kita tinggal masukkan nilainya. D1 kuadrat berapa? D1-nya berapa? 2D2. 2D2 kuadrat. Kuadrat ya, yang sini kan ada kuadratnya. Dikali V1-nya berapa? 5 meter per second. Berapa? 5 meter per second. Meter per second. 5 meter per second. 5 meter per second. Sama dengan dikuadratkan 4D2
kuadrat, dikuadratkan ya, dikali 5 meter per second. Sorry, ini masih dibagi dengan D2 kuadrat. Sama dengan, ini bisa habis dibagi, D2 kuadrat dengan D2 kuadrat, tersisa 20 meter per second. 4 dikali 5. Benar ya? Halo? Yang lain masih stay di depan gadgetnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Ini berapa? Jadi kan 20 meter. Masih, Bu. 4 kali 5. D2 kuadratnya habis dibagi, tersisa 4 dikali 5 meter per second. Maka V2-nya adalah 20 meter per second. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu lanjut. Nah, ini hukum Bernoulli tadi sudah Ibu sampaikan di awal tadi bahwa ini dikemukakan oleh Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini dalam bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Dia menyatakan bahwa hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan dinamika, laju dinamika. Atau secara singkatnya, Bernoulli menyatakan bahwa tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Jadi kalau pipa besar, alirannya pasti dia kecepatannya akan menurun. Maka tekanan akan menurun pada pipa besar karena alirannya meningkat. Jadi pipa besar itu kan dia dalam bentuk laminar tadi, dia lurus saja alirannya. Kalau dia lancar, kecepatannya lancar, maka tekanannya menurun. Ini bisa Ibu hapus atau ada yang mau di screenshot? Sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, ya. Oke, ini adalah persamaan hukum Bernoulli. Jadi ada tekanan, hubungan tekanan, kemudian ada tekanan hidrostatis, kemudian ada energi kinetiknya. Dia konstan, dikatakan bahwa dia konstan. Kalau konstan bisa kita buat persamaan ini atau rumus ini seperti ini. Rho Pi kuadrat sama dengan, ini adalah P1, Rho 1, ini rohnya massa jenisnya sama. Ini 1. Sama dengan tekanan kedua dikali dengan Rho G H2 ditambah dengan 1/2 Rho Pi 2 kuadrat. Nah, perhatikan bahwa pada aliran fluida di dalam penampang yang berbeda bentuknya seperti ini kan roh di sini tidak dikasih variabel 1. Kenapa? Karena aliran di sini menuju ke penampang yang kecil itu massa jenis benda zat cairnya sama. Air yang mengalir di sini kan tidak berubah jadi minyak di sini, berarti masih sama-sama air. Karena dia sama-sama air, massa jenisnya juga masih sama. Sehingga persamaan Bernoulli ini dinyatakan dia konstan atau tekanan hidrostatis, kemudian energi kinetik itu konstan. Pada saat mengalir di dalam penampang pasti ada tekanan. Ketinggian juga berpengaruh.
kemudian energi kinetik berfungsi. Misalkan pada wadah yang dikasih lubang, terus diletakkan pada ketinggian tertentu. Misalkan botol aqua, kamu bisa praktikum di rumah, botol aqua dikasih lubang, bedanya kamu letakkan di atas permukaan tanah, kemudian kamu letakkan pada ketinggian tertentu. Apakah kecepatannya sama atau tidak? Nah, pada saat air mengalir, dia pasti membutuhkan waktu sampai ke sini berapa. Kemudian jangkauan terjauh. Kira-kira kalau lubangnya sebelah sini, jangkauannya jauh, apakah yang lubang yang paling bawah yang jangkauannya jauh? Ini ada fluidanya. Nah, ini kita hitung menggunakan persamaan Bernoulli. Ini ada tekanan, ada massa jenis, ada percepatan gravitasi. Ini gravitasi ini biasanya konstan pada berapa nilai gravitasinya? 10. 10. 10 meter per second kuadrat. Ini ada tinggi benda dan laju fluida. Nah, ini nih penerapan hukum Bernoulli, namanya teorema Torricelli atau wadah yang berlubang. Yang tadi Ibu sampaikan bahwa ketika airnya diletakkan pada ketinggian tertentu, pasti laju airnya berbeda. Dihitung menggunakan persamaan V sama dengan akar dari 2GH. Kemudian letak lubangnya berbeda, misalkan ada di sini bagian atas, pasti jangkauannya juga berbeda. Sehingga persamaan untuk menentukan jangkauan terjauh dari air itu jatuh, itu bisa menggunakan nilai X. Jadi variabel X sama dengan 2 kali H kali H1. Nah, untuk H dan H1 itu yang mana? Misalkan ini permukaan fluida, hanya adalah dari permukaan yang atas, yang sini, sampai di batas lubang. Kemudian H1-nya adalah dari lubang sini sampai dengan di bawah wadah. Dan ukuran tinggi volume dari wadah sampai ke dasar itu adalah H2. Jadi di situ ada H, H1, dan H2. Nah, seperti Ibu sampaikan tadi bahwa kecepatan air mengalir atau jatuh ke bawah, ke tanah, itu juga membutuhkan waktu yang dihitung dengan persamaan 2H1, ya H yang ini H1, ini adalah H. Jadi kecepatannya itu dia tergantung lubangnya agak dekat dengan dasar wadah atau agak dekat dengan permukaan wadah. Kalau menurut kamu seandainya ada 2 lubang di sini, satu bagian dekat dasar wadah, satu bagian permukaan. Yang paling jauh jangkauannya yang mana? Yang dekat Yang paling bawah. dasar wadah, Bu. Yang paling dekat dengan Dasar bawah. Dasar wadah. dasar wadah. Kenapa? Ada yang bisa tahu alasannya? Berhubungan dengan fluida statis kemarin? Karena tekanannya lebih besar, Bu. Tekanannya lebih besar dari tinggi permukaan ini. Semakin ke bawah, tekanannya semakin besar. Oke, terima kasih dia untuk responnya. Maaf, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya? Boleh. Kalau untuk penerapan hukum Bernoulli ini kan tabungnya ada yang tertutup sama yang terbuka. Nah, kalau yang terbuka kan pasti ada tekanan dari luar dong, tekanan udara. Nah, tekanan udara tuh bisa mempengaruhi si kecepatan aliran ini nggak sih, Bu? Oh iya, baik sekali. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari dia? Mungkin pernah melakukan percobaan ini? Kalau menurut saya itu yang lebih mempengaruhi tekanan tegangan airnya itu adalah yang ditutup, Bu. Jadi kalau Soalnya ditutup,
kecepatan airnya lebih kecil karena dia kan ada turbulence dari udara yang harus masuk ke dalam wadah itu. Ya, kalau dibuka, Kalau dibuka jadinya udaranya itu masuk lewat atas gitu. Jadi oke, good. Ibu lengkapi ya. Terima kasih banyak Prameswara untuk pendapatnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prameswara itu benar. Ibu lengkapi aja bahwa yang ketika wadahnya terbuka itu kecepatan airnya lebih besar. Kenapa? Karena dia mendapat tekanan atmosfer atau tekanan dari permukaan zat cair. Kalau misalkan ini tertutup, maka udara dari sini dia tidak bergerak. Sehingga kemungkinan besar ini mengalirnya hanya menetes karena ada kebocoran di sini. Tidak ada tekanan dari atas. Ini yang berhubungan kemarin dengan pH atau tekanan apa tadi? Hidrostatik. Iya, hidrostatis. Jelas ya, dia? Iya, Jelas terima sekali, kasih Bu. Prameswara. Masih ada yang lain? Iya, kalau mungkin tidak ada, Ibu lanjut dulu. Mungkin masih pikir-pikir, kira-kira apa yang mau ditanyakan apa. Nah, ini adalah penerapannya teorema Torricelli yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini contoh soalnya. Misalkan nih ada gambar wadah, sebuah bak besar berisi air, kemudian ada sebuah keran. Nah, keran ini dia letaknya 40 cm dari dasar wadah. Ini ketinggiannya. Ini H berapa? H1. H1. Kalau 85 cm adalah? H2. Kalau begitu nilai H-nya berapa? H2 kurang H1, Bu. 85 dikurangin 4. Ya, H2 kurang H1. Good. Nilainya berapa tuh? 45. 45 cm. Nah, kita lihat kecepatan semburannya, kecepatan dan jarak terjauh. Berarti ada dua variabel yang ditanya. Kecepatan dia semburan air, kemudian jarak terjauh, jangkauannya. Nah, kecepatan tadi kita menggunakan persamaan akar dari 2GH. Ya. Tinggal kita masukkan. Kalau di sini diketahui bahwa G itu sama dengan 10 meter per second. Gravitasinya ya, percepatan gravitasi. Sedangkan ketinggian ini dari permukaan keran, dari lubang yang ini sampai ke dasar wadah, itu adalah 0,45 meter. Ini. Jadi tadi sudah dijawab. Yang ini adalah 45 cm, didapat dari 85 dikurangi dengan 40. Ini adalah permukaannya, permukaan fluida. 40 cm. Nah, ini adalah H, ini adalah H1, ini adalah H2. H sama dengan H2 dikurangi H1. Sama dengan 85 dikurangi 45 cm. Sentimeter kita konversikan ke meter, maka dia sama dengan 0,45 meter. Tinggal dikali 0,45 dikali dengan 10, jadi 2 dikali 10 dikali 0,45. Ini dipotong habis, berarti 45 kali 2. 4,5, maaf. 0 berpindah ke sini. Ini dikali 10 ya. 0 berpindah jadi 4,5 sama dengan 9. Akar dari 9 adalah 3. Sehingga kecepatan semburan air adalah 3 meter per second.
Jadi 3 meter 1 detik itu air mampu menjangkau jarak 3 meter. Jarak terjauhnya berapa? H 2 kali akar H kali H1. H dikali dengan H1. 45. 0,45 dikali dengan 0,4. 0,18. Maka hasilnya adalah berapa tadi? 3 meter per second. Ya, 0,6 akar 2. Akar dari 0,18. 0,6 akar 2. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Ibu tutup. Tidak ada? Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Oke, kalau jelas, nanti ada tugas yang Ibu kirimkan. Jadi satu tugas itu ada dari 3 orang, 3 kelompok, 3 siswa 1 kelompok. Nanti dia sendiri aja ya. Nggak usah melotot begitulah dia. Jadi menghitung debit. Jadi debitnya dari keran masing-masing aja yang dia ada di rumah. Keran tetangga juga boleh kalau letaknya ada di luar ya. Nah, kira-kira kecepatan air dari keran itu berapa? Nanti dikirim lembar kerjanya. Ada pertanyaan bisa di-chat di grup kita fisika. Nanti kita saling share untuk praktikumnya, dikumpulkan minggu depan. Oke? Maaf Jelas Bu, ya? ini beneran aku sendiri. Ya, nanti gabung. Jadi situ ada 6 keran. 6 keran, nanti 1 orang 2 keran. Hitung diameternya, kemudian kecepatan alirannya, kemudian berikan kesimpulan. Jadi penilaiannya, hitungan itu adalah penilaian pengetahuannya, sedangkan cara kerjanya yang kamu rinci dan kesimpulannya adalah kompetensi keterampilannya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Kita dokumentasikan dulu, foto bersama dulu. Bisa on cam ya semuanya. Pak Kas mungkin mau. Cukup bolehlah, terima kasih diajak belajar. Iya Pak, maaf tadi pikirnya selesai, padahal masih ada waktu, jadi saya lanjutkan. Ya, teruskan. Iya, di yang screenshot terakhir saya boleh minta ya. Gimana Pak? Rekaman sama screenshot terakhir saya boleh minta ya. Iya, boleh Pak. Oke, sip. Kirim ke drive supervisi aja di Kasmandi. Ya. Iya. Oke. Terima kasih. Kita foto sama ya. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillah syukur, pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ada 39, termasuk Pak Kasmadi dengan saya, berarti cuma 37 yang tidak hadir, 3.
ketua kelas yang tidak hadir, tidak ada keterangan ya. Karena yang satu aja, Rosa izin, berarti yang tidak hadir 2. Oke? Apa tadi gabung tapi lab sendiri ya? Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung hari ini. Dia yang tidak hadir siapa? Saya pamit boleh lah ya. Ya, terima kasih banyak Pak Kas untuk Sama-sama. partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tidak hadir siapa dia? Ardiansyah dan Syahdan. Maaf Bu, saya hadir Bu.